Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Di sini saya Angga Pratama Putra mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kita harus mempelajari tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah suatu kegiatan ekonomi di mana yang berkaitan dengan produsen sampai ke konsumen, yang berkaitan dengan penentuan jumlah barang yang dijual, harga barang, dan juga tentang bagaimana proses penjualan itu bisa terjadi. Kemudian untuk RPS-nya sendiri, yaitu yang pertama tentang manfaat mata kuliah ekonomi mikro sendiri. Diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dari kegiatan ekonomi mulai dari teori permintaan, penawaran sampai dengan terbentuknya keseimbangan harga pasar, perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam konteks sistem pasar yang ideal. Nah, mata kuliah ekonomi mikro sendiri membahas tentang konsep kegiatan ekonomi mulai dari teori permintaan, penawaran sampai terbentuknya keseimbangan pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen dalam konteks sistem pasar yang ideal. Capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi mikro dan menjelaskan hubungan ekonomi mikro dengan ilmu lain serta menerapkan berbagai teknik dalam penelitian lapangan yang berkaitan dengan pengumpulan data. Nah, berikut adalah rancangan dari pembelajaran dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir. Nah, ini proses penilaian kelas dari awal sampai akhir. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang ekonomi mikro? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ekonomi mikro adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen sampai dengan ke konsumen tentang menentukan harga jual, jumlah produk yang harus diproduksi, serta hal-hal yang berkaitan dengan penentuan harga itu sendiri. Jadi harapannya di sini mahasiswa akan memahami bagaimana cara penjual atau produsen dalam menentukan harga yang berkaitan dengan biaya produksi, di mana biaya produksi itu sendiri ada dua, ada biaya produksi secara langsung dan tidak langsung. Dan kenapa kegiatan ekonomi itu muncul? Karena seperti kita ketahui bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas berlawanan dengan jumlah pemenuhan atau sumber daya yang terbatas, sehingga terjadi suatu persaingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, terjadi persaingan dalam memperebutkan barang, sehingga di situ terbentuknya suatu harga. Berawal dari hukum permintaan bahwa semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka harga barang akan semakin turun. Contohnya misalkan Bu Rere memiliki 10 pisang goreng dan konsumen pisang goreng itu berjumlah 100, maka di situ akan terjadi pergerakan atau pergeseran harga dari bawah ke atas atau terjadi kenaikan harga. Nah, sumber daya yang terbatas itu membutuhkan suatu alternatif yang lain. Nah, alternatif yang lain tersebut adalah suatu bentuk dari fungsi dari barang itu sendiri. Misal, ketika tidak ada beras, maka yang akan kalian konsumsi adalah bisa sagu, bisa tepung-tepungan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, fungsi dari sumber daya yang langka, manusia akan mencari sumber daya yang lain yang fungsinya juga sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, perlunya belajar dari ekonomi mikro adalah supaya antara produsen dan konsumen itu mencapai suatu keseimbangan, sehingga mekanisme terbentuknya harga di pasar itu tergantung dari jumlah permintaan dan jumlah dari
penawaran dari sisi produsen. Nah, di mana untuk di sisi produsen di situ ada biaya produksi, ada biaya lain-lain, dan di mana untuk konsumen itu sendiri dipengaruhi oleh suatu pendapatan. Sehingga ketika pendapatan konsumen itu meningkat, maka otomatis akan meningkatkan jumlah permintaan akan suatu barang. Begitu. Nanti kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari barang-barang ekonomi, terus juga tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi yang mempengaruhi dari permintaan dan penawaran itu adalah harga barang itu sendiri. Dan faktor-faktor di luar harga yang terbentuk itu akan membentuk suatu shift atau moving dari kurva permintaan dan penawaran. Jadi kesimpulan dari pertemuan pertama kali ini adalah, ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin Pak Devito? Sebenarnya saya mau tanya dulu Pak, karena saya tadi masih bingung tentang konsep ekonomi mikro. Dalam artian seperti ini Pak, kan paman saya itu pedagang jago. Nah, ini kalau misalkan mau memahami saya terkait ekonomi mikro bagaimana ya Pak ya, dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsinya. Ya, pertanyaan bagus dari Bapak Devito. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harga terbentuk dari sisi produsen dan sisi konsumen. Untuk sisi produsen, Pak Devito harus menghitung dari jumlah barang. Misalkan Pak Devito itu mengeluarkan modal 10.000, terus barang yang diproduksi adalah 100, maka Pak Devito minimal menjual barang seharga 100. Ketika Pak Devito menjual harga barang lebih dari 100, maka itu adalah keuntungan dari Pak Devito. Nah, keuntungan itu bisa tercapai atau tidak, itu tergantung dari respon sisi konsumen. Gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari keuntungan produsen adalah permintaan konsumen. Jadi dalam memproduksi suatu barang, Pak Devito harus memperhatikan sisi konsumen. Apa yang diperhatikan dari sisi konsumen? Jumlah barangnya dan juga harga. Gitu Pak Devito. Makasih Pak Angga. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan untuk tugas minggu depan silakan untuk mencari jurnal yang relevan dengan kegiatan mata kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.